Setelah Pak Anton tahu tentang hubungan aku dengan istrinya, aku pun jadi serba salah karena aku melakukan itu dengan istrinya karena aku tidak tahu bahwa ia adalah istrinya Pak Anton. Sungguh malu diriku karena aku sudah terlanjur menceritakan semuanya kepada Pak Anton. Namun, apa hendak dikata, nasi sudah menjadi bubur. Keesokan harinya pun, sebagai manusia, aku harus meminta maaf kepada Pak Anton. Walaupun berat memang, tapi demi hubungan aku, agar terjalin hubungan baik seperti sebelumnya. Singkat cerita, aku pun bertemu dengan Pak Anton dan memulai meminta maaf kepadanya. Namun, di sana Pak Anton tidak mengatakan apapun. Ia menjawabku hanya dengan berdiam tanpa sedikit kata. Sehingga dengan segala bahasa, aku terus meminta maaf. Sampai akhirnya Pak Anton mau mengucapkan kata, "Ya, saya maafkan." Maka seketika itu aku langsung mencium kaki Pak Anton karena ia mau memaafkan aku. Sementara itu istrinya saat itu tidak ada di rumahnya karena ia pun masih tidak berani pulang karena peristiwa itu. Tak lama dari itu aku pun pamit pulang. Maka 2 hari setelah itu Pak Anton tidak pernah memanggilku lagi untuk bekerja. Sejak itulah aku mulai kehilangan pekerjaanku yang sangat menjamin hidupku selama ini, yang pernah Pak Anton berikan kepadaku. Maka sejak itulah aku harus mencari pekerjaan dengan susah payah untuk menghidupkan keluarga kecilku. Pertama, aku melamar di sebuah kantor. Aku ditolak karena karyawannya sudah penuh. Maka aku mencoba melamar lagi di kantor properti. Lagi-lagi aku ditolak. Dan aku mencoba untuk yang ketiga kalinya di kantor yang lain. Aku pun tidak diterima. Maka di sanalah saya sadar betapa sulitnya pekerjaan. Hingga 2 bulan lamanya aku menjadi pengangguran, yang akhirnya memutuskan untuk menjadi pemungut rongsokan. Dan kala itu istriku pun mulai sering marah-marah kepadaku karena kami kekurangan ekonomi. Untuk makan sehari-hari saja sangat sulit. Aku harus meminjam ke tetangga aku. Belum lagi untuk biaya anakku. Hampir saat itu aku menempuh jalan yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni jalan yang sangat tidak wajar saya sebutkan.
Begitulah keadaan ekonomiku semenjak aku tidak sama Pak Anton. 1 bulan kemudian, Pak Anton pun mulai akur dengan istrinya dan terlihat harmonis semenjak kejadian itu. Maka suatu hari, aku lewat di depan rumah Pak Anton dengan membawa karung untuk memungut rongsokan di dekat rumahnya Pak Anton. Saat itu juga hati Pak Anton mulai terbuka lagi karena melihat keadaanku yang sangat menyedihkan, menjadi tukang pungut rongsokan demi menghidupkan keluargaku. 1 hari kemudian, Pak Anton memanggilku lagi untuk ke rumahnya. Maka dengan senang hati aku menemuinya, walau dengan penuh rasa malu. Ternyata sewaktu bertemu dengan Pak Anton, ia tak kusangka untuk memberikan aku pekerjaan lagi seperti yang dulu. Sungguh, Pak Anton adalah seorang yang sangat baik dan bijaksana. Sulit menemukan orang sebaik dia, ujar dalam hati kecilku sambil termenung. Tanpa berpikir panjang, aku yang memang sangat membutuhkan pekerjaan, langsung besoknya mulai bekerja di proyek tempat Pak Anton. 2 bulan perjalanan, Pak Anton pun sudah mulai kembali percaya kepadaku, karena ia melihat kesungguhanku untuk mengabdikan diri kepadanya. Dan ia pun mulai mempercayaiku untuk mengantarkan makanan pesanan istrinya ke rumah Pak Anton. Kala itu aku berpikir, apakah Pak Anton sengaja mengetes aku atau memang Pak Anton sudah percaya sepenuhnya kepadaku? Terbesit dalam hatiku. 3 hari kemudian, lagi-lagi Pak Anton menyuruh aku menjemput istrinya untuk menemui Pak Anton di tempat kerjanya. Saat itu, aku terus jaga jarak dengan istrinya karena aku tidak mau lagi merusak kepercayaan Pak Anton untuk yang kedua kalinya. Apalagi jika aku mengingat betapa susahnya hidup tanpa pekerjaan. Dan hanya Pak Antonlah yang bisa memberikan solusi dalam hidupku saat itu. Singkat cerita, Pak Anton sudah percaya 100% kepadaku. Sering ia berikan aku membawa uangnya dengan jumlah banyak, dan sering juga ia menyuruh aku antar jemput istrinya. Maka suatu hari Pak Anton ada meeting sampai 2 hari lamanya di luar kota bersama bosnya yang mengharuskan untuk ia pergi meninggalkan istrinya. Maka berangkatlah Pak Anton. 1 hari setelah Pak Anton di luar kota, istrinya menelponku untuk mendatangi rumahnya karena ada hal yang harus diselesaikan, ujarnya kepadaku. Dalam hatiku berkata, pasti Pak Anton yang menyuruhnya. Maka aku nurut akan perintah istrinya. Sesampai di rumah Pak Anton jam 5 sore saat itu, aku hanya bertemu istrinya karena memang Pak Anton lagi keluar kota. Maka dengan wajah merunduk, aku terus teringat untuk menjaga kepercayaan dan tidak mau mengulangi lagi kejadian dulu dengan istri Pak Anton itu. Akhirnya aku pun pamit pulang kepada istri Pak Anton
sambil bertanya, "Bu, jika memang sudah tidak ada perintah lagi, aku pamit pulang." Saat itu pula, tiba-tiba istri Pak Anton memegang tanganku sambil mengatakan, "Sebentar." Dan dengan suara berbisik dia mengatakan, "Aku teringat yang dulu waktu kita mantap-mantap." Saat itu aku menolak dengan nada keras karena aku pernah berjanji kepada Pak Anton untuk tidak akan lagi mengulanginya. Hingga tiba malam hari, ia mulai membelaiku dengan berkata, "Sudah, gak ada yang tahu. Di rumah ini hanya kita berdua. Lagian suamiku gak ada juga," ujarnya sambil memelukku dari belakang. Maka dengan bujuk rayunya, aku pun menjadi lupa diri. Dan akhirnya mantap-mantap lagi dengannya. Terima kasih telah tonton video ini. Kisah-kisah yang ada di video ini murni kisah nyata kehidupan. Karena itulah pesan kami, ambil positifnya, buang jauh-jauh negatifnya.